tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfianto. Dan saya Farul Fitri. Saya Ulfa Latifatul Huda. Saya Miftahul Huda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Syahrir mendengarkan berita dari siaran radio bahwa Jepang telah menyerah dari Jepang, bahwa Jepang menyerah dari sekutu. Lalu yang pada saat itu rakyat Indonesia dilarang mendengarkan berita dari luar negeri akan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Setelah itu Syahrir untuk meminta kepada Khairil Anwar untuk meneruskan berita tersebut kepada para pemuda dan rakyat Indonesia yang pro dengan kemerdekaan. Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi oleh sekelompok muda langsung mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta untuk menolak rencana tersebut dan tetap bersikukuh melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang telah ditetapkan PPKI, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mendengar jawaban dari Soekarno, Syahrir pun kecewa karena momentum kekalahan Jepang tidak bisa dimanfaatkan Indonesia untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Aktivitas di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Bung Hatta dijemput pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus oleh Soekarni dan kawan-kawan. Bung Karno dijemput pada pukul 4.30 oleh Dr. Muwadi bersama Khairul Saleh dan Dr. Asmoro. Dengan sedikit perlawanan non-fisik, keberatan, perbantahan, dan kecurigaan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, kediaman keluarga di Jau Ki Siong. Raibnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI. Subarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Subarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga Subarjo menuju ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Bung Karno mendapat tekanan dan tetap ragu tentang penyerahan Jepang. Sehingga Soekarni mengutus Jekunto melapor dan berunding dengan gerombolan-gerombolan di Jakarta. Pada pukul 16 sore setibanya Subarjo di Rengas Dengklok, ia menyatakan kedatangan mewakili gerombolan Kaigun. Subarjo diizinkan bertemu Soekarno-Hatta setelah menjelaskan bahwa dirinya datang mewakili gerombolan Kaigun, bukan atas nama Kaigun atau Jepang. Bahwa benar ada penyerahan Jepang resmi kepada Soekarno-Hatta dan rakyat telah siap sedia melakukan proklamasi. Dalam beberapa menit, Subarjo meyakinkan Soekarno-Hatta yang kemudian menyatakan bersedia menandatangani proklamasi kemerdekaan itu dengan syarat ditandatangani di Jakarta. Soekarni keberatan tanda tangan tersebut di Jakarta, namun Subarjo kembali berhasil meyakinkan Soekarni. Drama Rengas Dengklok selesai. Rombongan berangkat ke Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada pukul 22 malam tanggal 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta Orange Nassau Boulevard. Akibat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak lagi dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 sebagaimana yang diusulkan Jepang dalam PPKI, melainkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekembalinya dari Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta pun segera merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Di atas meja makan milik perwira tinggi Angkatan Laut itulah IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusun teks proklamasi yang tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Dalam teks memuat kalimat pernyataan yang tegas dan mencerminkan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," merupakan buah pikiran dari Ahmad Subarjo. Sedangkan Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tersebut ditulis oleh Soekarno pada secarik kertas, yang kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketikan teks proklamasi itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Sebelumnya sempat ada perdebatan antara siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Awalnya IR Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan tersebut menandatanganinya sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun, para pemuda, yakni Sukarni, menentang usulan IR Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya, Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air setempat sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni negara Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan, Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang, sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar melawan sekutu untuk mau membantu Jepang.